Batu Rosetta telah berada di Museum Britania selama lebih dari 200 tahun. Jutaan orang telah melewatinya. Para sarjana telah mempelajarinya. Pemerintah telah memperdebatkannya. Semua orang sepakat bahwa teka-tekinya telah terpecahkan pada tahun 1822. Sebuah dekret kerajaan. Tidak lebih dari itu. Namun pada tahun 2023, sebuah sistem kecerdasan buatan yang memproses pola bahasa kuno menemukan sesuatu yang tidak pernah dilaporkan oleh penerjemah aslinya. Sesuatu yang selalu ada di sana, tersembunyi di depan mata selama 2200 tahun. Pada tahun 1799, seorang prajurit Prancis yang sedang menggali fondasi di dekat kota Rosetta di Mesir menarik sebuah lempengan granodiorit gelap dari dalam tanah. Beratnya luar biasa, hampir 800 kg. Ditutupi 3 aksara yang berbeda. Bahasa Yunani di bagian bawah, demotik di bagian tengah, hieroglif Mesir kuno di bagian atas. Tidak ada seorang pun di lokasi tersebut yang sepenuhnya memahami apa yang mereka lihat. Namun mereka tahu bahwa benda itu penting. Berita menyebar dengan cepat. Para cendekiawan Napoleon segera dipanggil. Mereka membuat salinan yang teliti. Cetakan. Gambar. Batu asli kemudian disita oleh pasukan Inggris pada tahun 1801 berdasarkan ketentuan perjanjian Alexandria. Batu itu dikirim ke London. Dan sejak saat itu batu tersebut tetap berada di sana, di balik kaca, di ruang 4 Museum Britania. Selama lebih dari 2 dekade setelah penemuannya, batu itu sebagian besar tidak dapat dibaca. Hieroglif telah menjadi bahasa mati selama lebih dari 1000 tahun. Tidak ada orang yang masih hidup yang tahu cara membacanya. Batu itu adalah pintu terkunci tanpa kunci. Lalu datanglah Thomas Young, seorang dokter dan fisikawan Inggris. Ia membuat kemajuan awal, mengidentifikasi bahwa beberapa simbol hieroglif mewakili bunyi, bukan sekadar gagasan. Ia menyerahkan catatannya kepada seorang sarjana muda Prancis bernama Jean-François Champollion. Dan pada tahun 1822, Champollion mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Ia telah memecahkan kodenya. Ia bisa membaca batu tersebut. Dunia Pambersorak. Teks tersebut, sebagaimana diterjemahkan, menggambarkan sebuah dekret yang dikeluarkan pada tahun 196 SM oleh para pendeta Mesir untuk menghormati Fir'aun Ptolemy V. Dekret itu menegaskan status ilahinya, mencantumkan perbuatan baiknya, memerintahkan agar patung-patung dibangun atas namanya. Menurut setiap catatan resmi, itu adalah teks keagamaan administratif, politis, seremonial, hal yang biasa pada masanya. Terjemahan Champollion diverifikasi, ditinjau, diterima, dan selama 200 tahun berikutnya, dunia akademik menganggap masalah ini telah selesai. Namun selalu ada ketegangan diam yang mendasari kesimpulan tersebut. Beberapa Egiptologis awal mencatat bahwa ketiga aksara pada batu tersebut tidak sepenuhnya selaras. Tidak setiap frasa dalam bagian Yunani memiliki padanan yang tepat dalam bagian hieroglif. Para sarjana mengatributkan hal ini pada konvensi penerjemahan di dunia kuno. Bahasa yang berbeda mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Itulah penjelasan yang diterima. Itu adalah penjelasan yang masuk akal. Namun penjelasan yang masuk akal cenderung mencegah pertanyaan lebih lanjut, yang tidak pernah sepenuhnya diselidiki, hingga baru-baru ini, adalah apakah bagian hieroglif mengandung pola struktural yang ada sepenuhnya terlepas dari dekret resmi. Pola yang tidak sesuai dengan teks Yunani sama sekali. Pola yang berulang. Pola yang terorganisir. Pada tahun 2023, pola-pola itu akhirnya terlihat. Dan para peneliti yang melihatnya tidak segera mempublikasikan temuan mereka. Mereka menunggu. Mereka memeriksa. Mereka memeriksa lagi. Apa yang mereka lihat tidak cocok dengan kategori tulisan Mesir kuno manapun yang dikenal. Champollion adalah seorang jenius. Itu tidak dapat diperdebatkan. Karyanya dalam menguraikan hieroglif adalah salah satu pencapaian intelektual terbesar abad ke-19. Tanpanya, seluruh bab sejarah manusia akan tetap tidak terbaca. Hal itu perlu dikatakan dengan jelas sebelum apapun yang lain. Namun kejeniusan memiliki batasnya. Dan alat yang tersedia bagi Champollion pada tahun 1822 memiliki batasan yang sangat spesifik. Ia bekerja dengan salinan batu yang digambar tangan, cetakan tinta di atas kertas, beberapa detail buram, beberapa tidak lengkap. Permukaan granodiorit batu tersebut telah mengalami kerusakan selama berabad-abad.
Tepian-tepinia terpeka. Beberapa bagian terkikis halus oleh waktu dan penanganan. Ketika Champollion membuat terjemahannya, ia bekerja dengan gambaran yang tidak sempurna dari objek yang sudah rusak. Ia melakukan apa yang akan dilakukan oleh setiap sarjana yang berhati-hati. Ia berfokus pada apa yang jelas. Ia membangun terjemahannya di sekitar bagian-bagian yang dapat dibacanya dengan keyakinan. Celah-celah diisi dengan konteks, dengan inferensi yang masuk akal, dengan pengetahuan tentang teks-teks kuno yang serupa. Ini adalah praktik yang diterima, masih berlaku hingga sekarang. Namun disinilah sesuatu yang penting secara diam-diam dikesampingkan. Pada dekade-dekade setelah terobosan Champollion, beberapa sarjana memperhatikan inkonsistensi antara ketiga aksara pada batu tersebut. Seorang Egiptologis Jerman bernama Heinrich Brugsch menulis pada tahun 1865 bahwa bagian-bagian hieroglif tertentu tampaknya mengandung frasa-frasa yang tidak memiliki padanan dalam teks Yunani. Ia mencatat hal ini. Ia merekamnya. Dan kemudian ia melanjutkan. Konsensus akademik terlalu kuat. Batu itu dianggap telah terpekakan. Menunjukkan anomali berisiko dianggap remeh. Pola ini berulang beberapa kali selama 150 tahun berikutnya. Pada tahun 1902, sebuah laporan Museum Britania secara diam-diam mengakui bahwa sekitar 14% teks hieroglif telah diklasifikasikan sebagai pengisi seremonial. Pengulangan dekoratif. Bahasa pendeta standar yang digunakan untuk mengisi dekrit resmi. Klasifikasi ini berarti bagian-bagian tersebut menerima lebih sedikit pengawasan, lebih sedikit upaya penerjemahan. Mereka dianggap dipahami berdasarkan kategori daripada berdasarkan konten. 14% itu tidak pernah diperiksa ulang secara menyeluruh. Tidak sampai alat komputasi memungkinkan untuk mendekati batu tersebut tanpa asumsi manusia yang tertanam di dalamnya. Masalah dengan terjemahan manusia bukan terletak pada kecerdasan, melainkan pada ekspektasi. Ketika seorang sarjana mendekati dekrit keagamaan yang sudah dikenal, mereka membacanya sebagai dekrit keagamaan. Otak mengisi pola yang sudah dikenal. Ia mengorganisir simbol-simbol yang ambigu menjadi makna yang dapat dikenali. Begitulah cara kerja kognisi manusia. Efisien. Namun juga merupakan titik buta. Sistem mereka bukanlah sihir. Itu adalah matematika. Model yang mereka gunakan dilatih pada lebih dari 340 sistem penulisan kuno. Model tersebut menganalisis frekuensi simbol, jarak antar simbol, pengelompokan arah, geometri relasional antara glif. Model ini mencari apa yang oleh para ahli linguistik disebut sebagai struktur dalam. Logika pengorganisasian yang mendasari permukaan sebuah bahasa. Kerangka yang menahan makna pada tempatnya meskipun kosakata berubah. Ketika mereka memasukkan bagian hieroglif lengkap dari batu Rosetta ke dalam sistem tersebut, model melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia memisahkan teks menjadi dua lapisan. Lapisan pertama sangat cocok dengan terjemahan Champollion. Dekret kerajaan. Para pendeta. Kehormatan kepada Ptolemy Vubersi. Konsisten. Persis seperti yang telah ditetapkan oleh dua abad beasiswa. Lapisan kedua berbeda. Model tersebut menandai pola struktural yang berulang yang tertanam dalam bagian hieroglif. Bukan pengulangan acak. Bukan pengisi dekoratif. Sebuah urutan simbol yang muncul pada interval tepat di seluruh teks. Setiap 17 glif. Kemudian setiap 34 glif. Kemudian setiap 51. Sebuah interval yang berlipat ganda. Jarak yang disengaja. Jenis jarak yang tidak terjadi secara kebetulan dalam sistem penulisan manapun yang pernah dianalisis oleh tim tersebut. Mereka menyebutnya lapisan bawah. Lapisan bawah tidak mengikuti tata bahasa dekrit resmi. Ia memiliki tata bahasanya sendiri, arahnya sendiri. Di beberapa tempat ia berjalan berlawanan dengan teks utama, seperti arus yang bergerak melawan aliran permukaan sungai. Model tersebut mengidentifikasi 73 kelompok simbol yang berbeda dalam lapisan bawah. Kelompok yang berulang. Kelompok yang berhubungan satu sama lain dengan cara yang menunjukkan makna yang terorganisir daripada variasi acak. Peneliti utama kemudian menggambarkan momen ketika mereka melihat output dengan jelas untuk pertama kalinya. Ia mengatakan ruangan menjadi sunyi. Bukan karena temuan itu segera dipahami, melainkan karena sudah jelas bahwa temuan itu seharusnya tidak ada. Para juru tulis Mesir kuno sangat teliti. Setiap tanda pada sebuah dekrit resmi memiliki tujuan. Setiap simbol dipilih.
Tidak ada yang tidak disengaja. Jika sebuah pola kompleks ini ada di dalam teks, maka pola itu ditempatkan di sana secara sengaja oleh seseorang yang memahami makna permukaan dan struktur tersembunyi secara bersamaan. Itu membutuhkan tingkat kecanggihan linguistik yang seharusnya tidak dimiliki oleh dunia kuno. Tim tersebut menghabiskan 4 bulan untuk memeriksa metodologi mereka. Mereka menjalankan model tersebut terhadap 23 teks Mesir kuno lainnya untuk melihat apakah lapisan bawah serupa muncul. Tidak ada yang muncul. Pola tersebut spesifik untuk bagian hieroglif batu Rosetta. Hanya di sana. Hanya dalam 14% yang tepat yang telah diam-diam diabaikan oleh para sarjana selama generasi-generasi. Mereka mendatangkan 2 egiptologis independen untuk meninjau temuan tanpa memberitahu mereka sumbernya. Keduanya mengonfirmasi bahwa kelompok simbol tersebut tidak konsisten dengan bahasa seremonial standar. Salah satunya mengatakan kelompok-kelompok tersebut lebih menyerupai sesuatu yang lebih mirip dengan rangkaian instruksi teknis daripada teks keagamaan. Sebuah rangkaian instruksi teknis. Ditulis pada tahun 196 SM. Tersembunyi di dalam sebuah dekret kerajaan. Pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh tim adalah yang paling penting. Disembunyikan oleh siapa? Dan dimaksudkan untuk ditemukan oleh siapa? Memahami apa yang ditemukan oleh kecerdasan buatan memerlukan pemahaman tentang bagaimana para juru tulis Mesir kuno bekerja. Mereka bukan penulis biasa. Mereka dilatih sejak kecil. Beberapa menghabiskan beberapa dekade untuk mempelajari keahlian mereka sebelum diizinkan untuk mengukir dokumen resmi. Mereka memahami bahwa hieroglif beroperasi pada beberapa tingkatan secara bersamaan. Visual, fonetik, simbolik, spiritual. Makna berlapis bukan sesuatu yang gasing bagi mereka. Itu adalah hal yang fundamental bagi cara mereka memahami bahasa itu sendiri. Jadi gagasan bahwa seorang juru tulis yang terampil bisa menyematkan struktur sekunder di dalam teks primer, secara teknis, bukanlah hal yang mustahil. Yang mustahil, atau yang seharusnya mustahil, adalah presisi matematis dari apa yang ditemukan oleh kecerdasan buatan. Tim peneliti mendatangkan seorang matematikawan dari Universitas Amsterdam. Spesialisasinya adalah sistem angka kuno dan pengurutan rekursif. Ketika ia meninjau pola interval yang telah diidentifikasi oleh model, jarak 17, 34, 51, ia segera mengenalinya. Itu bukan hal yang sewenang-wenang. Itu adalah sistem penghitungan basis 17 yang tertanam di dalam kerangka linguistik basis 10. 2 arsitektur numerik yang berbeda berjalan secara paralel di dalam dokumen yang sama. Ia tidak pernah melihat hal seperti itu dalam teks kuno manapun dari peradaban manapun. Sistem numerik basis 17 sangat langka. Ada bukti terbatas penggunaannya dalam perhitungan astronomi Mesoamerika tertentu. Ada jejak struktur serupa dalam beberapa teks matematika Veda awal. Namun di Mesir kuno, pada tahun 196 SM, dalam sebuah dekrit pendeta tentang seorang Fir'aun muda, tidak ada kerangka akademik yang bisa menjelaskan kehadirannya. Sang matematikawan menghabiskan 6 minggu hanya untuk menganalisis struktur interval tersebut. Kesimpulannya berhati-hati dan tepat. Jarak tersebut tidak kebetulan. Probabilitas terjadinya secara acak di 73 kelompok simbol kurang dari 1 berbanding 4,3 miliar. Itu bukan area abu-abu. Itu adalah konstruksi yang disengaja. Namun intervalnya hanyalah permulaan. Ketika tim menggunakan pencitraan multispektral pada batu fisik tersebut, teknologi yang membaca di bawah lapisan permukaan prasasti kuno dengan menangkap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah terdeteksi oleh pemeriksaan sebelumnya. Di bawah beberapa kelompok hieroglif, terdapat tanda-tanda sekunder yang samar. Bukan goresan. Bukan kerusakan. Sayatan bawah permukaan yang disengaja dibuat dengan alat yang lebih halus dari prasasti utama. Tanda-tanda ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka tidak pernah muncul dalam analisis fotografi standar. Pemindaian resolusi tinggi Museum Britania sendiri dari tahun 2017 tidak menangkapnya karena pemindaian tersebut dioptimalkan untuk detail permukaan, bukan variasi bawah permukaan. Tanda-tanda sekunder tersebut muncul tepat di bawah 31 dari 73 kelompok simbol yang ditandai. Ketika 31 kelompok tersebut diisolasi dan tanda-tanda bawah permukaan dipetakan bersama mereka, model menghasilkan sesuatu yang menghentikan seluruh tim peneliti sepenuhnya. Ia menghasilkan sebuah diagram. Bukan bentuk kasar. Bukan susunan yang ambigu. Sebuah diagram geometris yang tepat, terstruktur konsentris. Dibagi menjadi beberapa bagian.
dengan apa yang tampaknya merupakan indikator arah di 4 titik tertentu. Tim tidak tahu apa yang diwakili oleh diagram tersebut. Belum. Namun mereka tahu dengan pasti apa yang bukan. Itu bukan dekorasi. Itu bukan ikonografi keagamaan. Tidak cocok dengan tradisi artistik atau simbolik Mesir yang dikenal. Itu tampak, dengan kata-kata salah satu anggota tim, seperti sebuah peta. Atau seperti instruksi. Perbedaan antara dua kemungkinan itu ternyata sangat penting. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Pada titik ini dalam penyelidikan, tim peneliti membuat sebuah keputusan. Mereka mendatangkan seorang spesialis yang awalnya tidak mereka rencanakan untuk dilibatkan. Namanya tidak diungkapkan atas permintaannya sendiri. Yang dapat dikatakan adalah bahwa ia memiliki keahlian ganda dalam teks keagamaan Mesir kuno dan dalam apa yang oleh para akademisi disebut sebagai linguistik krisis. Studi tentang bagaimana budaya kuno mengkodekan informasi mendesak di dalam dokumen formal ketika komunikasi langsung berbahaya atau tidak mungkin. Linguistik krisis adalah bidang yang kecil. Sebagian besar akademik, sebagian besar teoretis. Hingga saat ini, belum pernah diterapkan pada batu Rosetta. Ia meninjau 73 kelompok simbol. Ia meninjau diagram geometris yang dihasilkan oleh tanda-tanda bawah permukaan. Ia meninjau struktur interval basis 17. Ia membawa semuanya pulang selama 3 hari. Ia tidak berkomunikasi dengan tim selama waktu itu. Ketika ia kembali, ia duduk dan mengucapkan 4 kata sebelum apapun yang lain. Ini adalah sebuah peringatan. Ia menjelaskan penalarannya dengan perlahan dan hati-hati. Dalam linguistik krisis, struktur peringatan dalam teks kuno berbagi karakteristik universal tertentu terlepas dari peradaban yang menghasilkannya. Mereka mengulangi informasi inti dalam beberapa format secara bersamaan. Mereka menggunakan penahan numerik untuk memastikan pesan bertahan dari kerusakan parsial pada dokumen. Mereka menyertakan elemen geometris atau spasial yang mengkomunikasikan makna secara independen dari bahasa, karena encoder memahami bahwa pembaca masa depan mungkin tidak berbagi kerangka linguistik yang sama. Lapisan tersembunyi batu Rosetta cocok dengan setiap karakteristik tersebut. Pengulangan ada di sana. Penahan numerik ada di sana dalam interval basis 17. Diagram geometris adalah elemen spasial yang independen dari bahasa. Siapapun yang membangun pesan ini memahami bahwa teks permukaan, dekrit kerajaan, akan dibaca dan dipahami dengan cepat. Namun mereka juga memahami bahwa teks permukaan saja bukanlah intinya. Teks permukaan adalah wadahnya. Peringatan adalah isinya. Tim kemudian memusatkan segalanya pada penerjemahan 73 kelompok simbol sebagai teks independen. Ini tidak mudah. Kelompok-kelompok tersebut menggunakan subset simbol hieroglif yang muncul dalam tulisan Mesir standar namun dikombinasikan dengan cara yang tidak mengikuti tata bahasa klasik. Model kecerdasan buatan harus dilatih ulang pada logika kombinatorial spesifik dari lapisan bawah sebelum dapat mencoba terjemahan yang koheren. Proses itu memakan waktu 11 minggu. Ketika terjemahan keluar, itu tidak lengkap. Sekitar 60% dari lapisan bawah dapat dirender menjadi makna yang dapat dibaca. 40% yang tersisa tetap ambigu. Namun 60% yang dapat dibaca itu konsisten. Itu menceritakan sebuah kisah yang koheren. Kisah yang sama dari berbagai sudut pandang. Seperti cara sebuah peringatan mengulangi dirinya sendiri untuk memastikan itu dipahami. Pesan tersebut berbicara tentang sebuah siklus. Bukan siklus keagamaan. Bukan siklus